Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama teman-teman, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, di antara nikmat iman serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalankan berbagai macam aktivitas. Salah satunya itu mengikuti materi kelas pada hari ini, yaitu Al-Quran dengan dosen pengampu Ibu Nur Hamidah yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini kami dari kelompok 5 yang membahas materi Jamu Quran. Materi Jamu Quran ini disusun oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Kartika Wulandari dengan NIM 430302100004. Selanjutnya oleh Duratul Rahmah dengan NIM 430302100029, dan saya sendiri Azam Kiradian dengan NIM 430302100052. Jadi teman-teman, di materi Jam'u Quran ini kita membahas beberapa pembahasan. Yang pertama ada pengertian Jam'u Quran. Selanjutnya ada Jam'u Quran pada masa Rasulullah SAW. Selanjutnya ada materi Jam'u Quran pada masa Abu Bakar. Selanjutnya Jam'u Quran pada masa Utsman bin Affan. Dan juga yang terakhir yaitu penempatan urutan ayat dalam Al-Quran. Pengertian Jam'u Quran. Al-Jam'u berasal dari kata jama'a yajma'u yang artinya berkumpul. Menurut Az-Zarqani, Jam'ul Quran memiliki dua pengertian. 1. Menghafal Al-Quran di dalam hati. 2. Menulis huruf demi huruf. Disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Jam'ul Quran adalah upaya menyusun dan memelihara Al-Quran yang meliputi hafalan, serta penulisan ayat dan huruf dalam Al-Quran. Jam'u Quran pada masa Rasulullah SAW. Pelestarian Al-Quran dalam masa Nabi merupakan menggunakan mencatat satuan-satuan wahyu secara tertulis diterima sang Nabi. Laporan paling awal berdasarkan salinan tertulis Al-Quran bisa ditemukan pada kisah masuk Islam Umar bin Khattab 4 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jika pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambah 7 lautan lagi setelah itu, maka kalimat Allah tidak akan pernah habis atau tertulis. Selanjutnya Jam'u Quran pada masa Abu Bakar. Saat Abu Bakar menjabat sebagai khalifah setelah Rasulullah, ia dihadapkan kepada peristiwa besar berkenaan dengan murtadnya jumlah orang Arab. Nah, melihat peristiwa tersebut, Umar bin Khattab merasa sangat khawatir. Lalu ia menghadap kepada Abu Bakar dan mengajukan usul agar mengumpulkan dan membukukan Al-Quran karena dikhawatirkan akan musnah. Selanjutnya Abu Bakar pun langsung memerintah Zaid bin Sabit, mengingat kedudukannya dalam masalah qiraat, hafalan, penulisan, pemahaman, dan kecerdasannya, serta kehadirannya pada pembacaan yang terakhir kali. Jam'u Quran pada masa Utsman bin Affan. Pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman radhiyallahu an berbeda dengan faktor yang ada pada masa Abu Bakar. Daerah kekuasaan pada masa Utsman telah meluas dan daerah-daerah Islam telah terpencar di berbagai daerah dan kota. Cara pelestariannya dengan cara menyalin dan menerbitkan kembali naskah tersebut dan mengirimkannya ke seluruh wilayah dan kota. Ia menunjuk 4 sahabat terpilih yang mampu hafalannya handal. Dan pembahasan yang terakhir yaitu penempatan urutan ayat dalam Al-Quran. Terdapat 2 pembahasan. Yang pertama itu ada susunan ayat ke dalam surah dan penyusunan surah. Susunan ayat ke dalam surah sendiri telah disepakati bahwa susunan ayat di dalam surat Al-Quran memiliki keunikannya yang luar biasa. Susunannya itu tidak secara urutan saat wahyu diturunkan, melainkan rahasianya hanya Allah yang Maha mengetahui. Selanjutnya, penyusunan suratnya sendiri itu banyak sekali pendapat mengenai tentang penyusunan surah. Namun di sini kami memakai pendapatnya Atiyah. Ia mendukung pendapat bahwa Nabi Muhammad menyusun beberapa surah lalu diserahkan kepada para sahabatnya beliau. Jadi teman-teman, kesimpulan materi pada hari ini yaitu Jam'ul Quran adalah upaya menyusun dan memelihara Al-Quran yang meliputi hafalan serta penulisan ayat dan huruf dalam Al-Quran.
Nah, Al-Quran telah mengalami perjalanan panjang sebelum menjadi teks standar yang dipakai umat Islam saat ini. Sejarah Al-Quran dimulai sejak Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada masa Abu Bakar. Penulisan Al-Quran ini dilakukan karena kekhawatiran sinarnya Al-Quran dari syahidnya beberapa penghafal Al-Quran pada Perang Yamamah. Mungkin teman itu saja beberapa materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kritik dan saran bisa disampaikan oleh teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.